Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman. Welcome to Risma Channel. Sebelumnya perkenalkan ya teman-teman, nama aku Rismawati dengan NIM 11970101062. Nah, video ini aku buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Matematika Keuangan dengan dosen pengampu Pak Fahrudin Mukhtar. Nah, video kali ini aku bakalan bahas latihan soal mengenai anuitas bertumbuh yang udah dibahas di video pertemuan ke-7 mata kuliah Matematika Keuangan. Nah, mungkin di video sebelumnya di video itu udah dibahas ya teman-teman terkait solusi dari latihan soal mengenai anuitas bertumbuh ini. Cuma di video itu dibahas solusinya dengan cara manual. Nah, sekarang aku bakalan bahas solusinya dengan menggunakan Excel. Oke, mungkin buat mempersingkat durasi juga ya teman-teman, kita langsung aja ke pembahasan soal. Untuk soal yang pertama, berapa nilai sekarang dari arus ke 1 juta tahun depan dengan 1.100.000 tahun berikutnya dan terus bertumbuh sebesar 10% setiap tahun selama 10 kali jika tingkat diskonto adalah 12%. Sebelumnya kita catat dulu nih apa aja yang diketahui dari soal ini. Pertama ada nilai A1. A1 itu adalah besar pembayaran atau penerimaan satu periode ke depan, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Lalu diketahui tingkat bunga diskonto atau I yaitu sebesar 12%, dan tingkat pertumbuhan atau G itu sebesar 10%. Lalu ada jumlah periode atau N itu ada 10. Nah, untuk solusinya yang pertama, kita bisa buat dulu tabel arus kas dari 10 periode dengan tingkat pertumbuhan 10%. Untuk periode pertama ini sebesar 1 juta ya teman-teman, jadi itu basis aja dari data yang diketahui di soal, yaitu besar pembayaran atau penerimaan satu periode ke depan atau periode di tahun depan, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Nah, untuk periode kedua sampai periode ke-10, kita ada formulanya nih. Formulanya itu formulanya yaitu besar pembayaran di periode N-1 dikali 110%, atau formula ini equal dengan Oke, jadi formula ini itu equal dengan ini. Jadi ini tuh formulanya yang mana periode besar pembayaran periode N-1 ditambah besar pembayaran periode N-1 dikalikan 10%. Kita lihat ya nilai untuk periode ke-10. Sama ya teman-teman, jadi emang formulanya itu sama equal. Nah, 110% itu dari mana gitu ya, mungkin tanya-tanya. Jadi ini tuh kan besar pembayaran di periode N-1. Terus kita tambahkan dari besar pembayaran periode N-1 dikalikan tingkat pertumbuhan sebesar 10% gitu. Jadi ini kita kalikan 110%. Kalau misalnya tingkat pertumbuhannya 5% nih, nanti kita kalikan 105%. Kalau misalnya tingkat pertumbuhannya 20%, kita kalikan 110%. Begitu juga seterusnya. Gitu. Jadi kita bisa ketahui ya teman-teman besar pembayaran periode sampai ke periode ke-10 ini dengan formula yang seperti ini ataupun formula ini. Oke, setelah kita ketahui besar pembayaran di ke-10 periode dengan tingkat pertumbuhan 10%, saatnya kita cari nilai sekarang atau present value. Nah, untuk present value-nya, kita bisa menggunakan formula dari Excel. Jadi, kita gunakan select function dari NPV. Rate. Untuk rate ini, rate itu adalah tingkat bunga diskonto atau I, yaitu sebesar 12%. Ya, diketahui dari soal, lalu value 1 itu adalah besar pembayaran di periode pertama, dari kolom D16, lalu value kedua, periode kedua 17, ini kan besarannya ini udah ada di sini teman-teman. Lalu value ketiga ini 18, value keempat 14, lalu kita terus isi sampai value ke 10.
bisa. Oke, udah kan kita udah masukin rate-nya atau tingkat bunga diskontonya, lalu kita udah masukin besar pembayaran di 10 periodenya, lalu kita klik OK, maka ada deh nilai dari present value-nya yaitu sebesar Rp8.244.217,26. Nah, ini tuh formula dari ini equal dengan formula ini. Jadi ini lebih dipersingkat gitu ya. Tapi maksudnya sama gitu, kita input nilai tingkat bunga diskontonya sebesar 12%, lalu kita input nilai dari periode ke-1 sampai periode ke-10. Jadi sampai nilainya Rp8.244.217,26. Maka nilai sekarang dari arus ke 1 juta tahun depan dengan 1.100.000 tahun berikutnya yang terus bertumbuh sebesar 10% setiap tahun selama 10 kali dengan tingkat diskonto 12% adalah Rp8.244.217,26. Oke, itu untuk soal nomor 1. Kita next ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini nggak jauh beda ya, teman-teman, dari soal nomor 1. Tapi di sini kita ada catatan nih, jika, yaitu ada note ya. Katanya, jika pembayaran dilakukan di periode berikutnya. Jika arus kas pada soal 1 dimulai hari ini sebesar 1 juta, lalu tahun depan sebesar 1.100.000 dan seterusnya dengan I dan N yang sama. Berapa nilai sekarangnya? Nah, jika ada catatan gini nih, jika pembayaran dilakukan periode berikutnya, itu kalau misalnya di video penjelasan dari Pak Fahrudin Muhtar itu formulanya ditambahkan dengan nilai A0, lalu untuk periodenya itu N-1. Jadi periode ini tuh kita kurangi 1 kalau kita udah masukin di formula untuk present value. Nah, kita yang pertama ya. Pertama, kita dulu ngomongin dulu gitu apa aja yang diketahui dari soal besar pembayaran itu adalah A0 gitu ya, besar pembayaran atau penerimaan hari ini sebesar 1 juta, lalu ada A1 itu besar pembayaran atau penerimaan satu periode ke depan atau di tahun depannya di soal itu sebesar 1.100.000, lalu ada tingkat bunga diskonto yang sama dengan soal sebelumnya sebesar 12%, lalu ada tingkat pertumbuhan sebesar 10%, lalu ada jumlah periode sebanyak 10 periode. Sama seperti soal nomor 1, kita buat tabel untuk menghitung arus kas dari 10 periode dengan pertumbuhan 10%. Nah, sama juga kayak sebelumnya ya, untuk periode pertama itu basis kita masukkan nilai dari A0-nya, 1 juta. Bukan A0, maaf. Kita masukkan dari nilai A1-nya sebesar 1.100.000. Lalu untuk periode kedua sampai periode ke-10 itu formulanya masih sama teman-teman, kayak di soal nomor 1 dengan kayak gini ya. Formulanya kayak gini, sama aja ya kalau nah sebenarnya kalau di tabel ini aku gunakan formula yang ini. Nah, tapi buat pembuktiannya gitu ya, kalau misalnya formula ini dengan formula ini tuh sama, aku juga coba hitung dengan formula yang ini. Nah, ini tuh sama aja ya teman-teman. Jadi besar pembayaran periode N-1 dikalikan 110% atau bisa juga kita gunakan formula di mana besar pembayaran periode N-1 ditambah besar pembayaran periode N-1 dikali 10% atau dikalikan dengan tingkat pertumbuhannya. Gitu, kita dapatlah hasilnya gitu untuk periode kedua dan periode ke-10 ini. Kita udah dapat nih ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita hitung present value-nya lagi. Nah, itu masih sama kayak sebelumnya. Untuk present value-nya NPV ya teman-teman, pakai formula NPV. Untuk rate-nya tetap sama, 12%. Untuk value yang pertama, di D44, value kedua
D45 besarannya tetap ada ya teman-teman, tetap tercatat di sini. Value ketiga D46, value keempat D47, value kelima D48, value keenam D49, value ketujuh D4, D50, value ke-8 D51, dan value ke-9 D5. Nah, ini itu untuk kasus yang mana pembayarannya itu dilakukan di periode berikutnya, maka kita gunakan jumlah periodenya itu N-1, karena di soal sebelumnya periodenya 10, nanti kita kurangkan 1, maka untuk present value ini kita cukup masukkan nilai dari periode ke-1 sampai periode ke-9. Ya, lalu klik OK, maka ini, oh ya teman-teman lupa. Nah, ada nih ya untuk present value itu sebesar segini. Nah, lalu untuk kasus ini, untuk kasus dari pembayaran yang dilakukan di periode berikutnya itu, kita hasil dari present value-nya ditambahkan dengan nilai A0, yaitu pembayaran di hari ini. Pembayaran sekarang, pembayaran hari ini, karena pembayaran hari ini besarnya 1 juta, maka kita tambahkan dari ini sebesar, kita tambahkan 1 juta pembayaran hari ini, maka jumlahnya menjadi 9.233.523,33 rupiah. Nah, jadi teman-teman untuk soal 2, jika pembayaran dilakukan di periode berikutnya dengan arus kas pada yang sama dengan soal nomor 1, dimulai hari ini sebesar 1 juta, dan tahun depan sebesar 1.100.000, dan seterusnya dengan I dan N yang sama. Maka nilai sekarangnya itu adalah sebesar 9.233.523,33 rupiah. Oke, kita lanjut ke soal terakhir ya teman-teman, ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini mengenai future value atau nilai yang akan datang. Soal yang ketiga ini, selama 10 tahun, anak akan menyisihkan penghasilannya untuk ditabung, mulai dari 24 juta tahun depan dengan pertumbuhan sesuai dengan peningkatan gaji tahunannya. Jika pertumbuhan gaji anak sebesar 6% dan suku bunga relevan 8% per tahun, berapakah nilai tabungan anak pada tahun ke-10? Nah, dari soal ini kita ketahui nih data-datanya. A atau besar pembayaran atau penerimaan periode yang akan datang itu sebesar 24 juta, lalu jumlah periodenya 10, karena ditanya mengenai nilai tabungan anak pada tahun ke-10 ya teman-teman, lalu tingkat pertumbuhan atau G-nya sebesar 6%, lalu tingkat bunga relevannya itu 8% per tahun. Stepnya kurang lebih sama, kita buat tabel untuk arus kas dengan pertumbuhan 6%. Arus kas ini kita mulai dari periode 1 sampai ke periode ke-10. Untuk periode 1 basis ya teman-teman, jadi kita masukkan saja nilai A. Nilai A ini atau besar pembayaran atau penerimaan dari periode yang akan datang, yaitu sebesar 24 juta. Lalu untuk periode kedua sampai periode ke-10 kita gunakan formula seperti ini. Kalau di soal sebelumnya itu kita kalikan 110% karena tingkat pertumbuhannya sebesar 10%. Nah, karena di soal nomor 3 ini tingkat pertumbuhan atau G-nya sebesar 6%, maka kita kalikan dengan 106%. Atau ya ini sama aja kayak 2 atau besar pembayaran di periode N-1 dikalikan besar pembayaran periode N-1 dikali 6 per, hasilnya bakalan sama ya teman-teman. Nih, hasilnya bakalan sama karena memang equal atau sama gitu ya formulanya. Nah, ini untuk arus kas dengan pertumbuhan 6% dari ke-10 periode. Besar pembayaran tiap periodenya berbeda, tapi dengan tingkat pertumbuhan yang sama. Nah, setelah kita dapat nih arus kas dari ke-10 periode dengan tingkat pertumbuhan yang sama, tingkat pertumbuhan 6%, kita tentukan dulu nilai dari present value-nya.
nilai NPV-nya. Untuk NPV-nya sendiri masih sama ya, kayak soal sebelumnya kita pakai formula dari Excel, NPV, rate-nya saya lupa. Bunga relevannya 8%, teman-teman. Rate-nya ini tingkat bunga relevan atau bunga diskonto mungkin ya dari 8%. Lalu untuk value pertama itu dari D, value 2, atau besar pembayaran periode 1, lalu value 2, periode 2, value 3, periode 3, value 4, periode 4, dan seterusnya sampai ke periode ke-10. Oke, setelah kita masukkan tingkat bunga relevannya atau I, dan kita masukkan nilai dari ke-10 periode, lalu klik OK, maka didapat nilai present value-nya itu sebesar 204 juta dikali 289.210,57 rupiah. Setelah itu, baru kita bisa menentukan dari future value. Future value atau nilai yang akan datang. Untuk yang akan datang, kita gunakan formula dari FI. Excel ini itu ada. Nah, rate ini tingkat bunga relevan ya teman-teman, atau tingkat diskonto. Tingkat bunga relevannya sebesar 8%, lalu enter itu adalah periodenya 10, lalu PMT ini besar pembayaran tiap bulan ya, karena nggak ada ya, karena berbeda gitu maksudnya, jadi kita nolkan. Untuk PV nih, PV udah kita ketahui ya, PV itu sebesar 209.589.211 rupiah. Nih, kita pakai minus karena agar nilai dari formula ini bernilai positif. Tidak, kalau nilai minus itu nilainya bakal negatif. Jadi kita pakai minus, jadi MPV ini ada di D. Minus 82, type-nya kita nolkan. Lalu klik OK, maka didapat nilai future value sebesar 441.692.700. Teman-teman salah pengucapannya, maaf. Future value-nya sebesar 441.698.760,88 rupiah. Atau dibulatkan menjadi seperti ini ya, teman-teman. Jadi, nilai tabungan anak pada tahun ke-10 itu sebesar 441.692.761 rupiah. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman penjelasan dari soal. Oke. Jadi begitu ya teman-teman penjelasan dari rangkaian soal mengenai anuitas bertumbuh dari mata kuliah Matematika Keuangan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa like dan komen ya teman-teman. Jangan lupa like dan komennya. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton sampai akhir. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan dalam pemaparan penjelasan latihan soal ini. Terima kasih juga kepada Pak Harudin Mukhtar yang sudah memberikan tugasnya. Saya cukupkan sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mbak.